Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mahasiswa semuanya. Pertemuan kita minggu kemarin sudah membahas tentang bagaimana aturan dalam perkuliahan serta konsep dasar kecerdasan dan bakat istimewa. Yang salah satunya adalah kita membahas tentang kreativitas. Maka pada hari ini kita membahas tentang konsep kreativitas yang akan Ibu sajikan dalam bentuk PowerPoint berikut ini. Saudara semuanya, saat ini kita membahas tentang apa itu kreativitas. Secara umum, kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan karya yang bersifat baru, inovatif, tak terduga, kemudian bersifat original. Kalau kita lihat, kreativitas itu ada yang bersifat original, ada yang efektif. Sehingga nanti diharapkan saudara semua akan memahami apa itu yang original, apa itu yang efektif. Kreativitas itu sebenarnya harus memiliki beberapa komponen. Setidaknya ada 6 komponen yang harus ada di dalam kreativitas. Yang pertama, diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Dia berbeda. Kalau dia berpikir, cara berpikirnya berbeda dengan kebanyakan. Kalau dia menghasilkan sesuatu yang dia hasilkan itu baru dan berbeda. Kemudian, kreativitas itu harus memenuhi unsur kebaruan. Ya, kebaruan bukan meniru dan bukan menciplak punya orang lain. Kemudian fermentasi itu artinya adalah bagaimana modifikasi dari beberapa ide yang sudah ada, kemudian melahirkan sesuatu ide yang baru. Dan kreativitas harus memenuhi unsur pemecahan masalah yang bersifat instrumental dan memenuhi unsur unggul serta kebaruan. Nah, ini artinya kreativitas ini produk akhirnya adalah dalam bentuk tepat, berguna, adaptif, dan fleksibel. Nah, sekarang kita bahas tentang klasifikasi kreativitas. Secara umum ada 4 jenis kreativitas yang diberi label dengan big creativity, pro creativity, little creativity, dan mini creativity. Nah, jika kita sebut dia big creativity, manakala kreativitasnya itu menggambarkan beberapa kemampuan yang bisa mengubah disiplin. Mereka menemukan sesuatu, melakukan sebuah terobosan, inovasi yang dilakukannya sifatnya mendasar, bahkan kontroversial. Nah, ini disebut dengan big creativity yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan orang di dunia. Nah, salah satu contohnya itu teori relativitas Einstein, teori Darwin, teori Picasso misalnya, yang sampai hari ini masih menjadi kontroversial oleh masyarakat di dunia. Ini salah satu contoh big creativity. Kemudian ada yang pro creativity, pro-C disingkat. Nah, ini dia melibatkan 10 tahun waktu untuk bisa berkembang. Jadi artinya kreativitasnya itu proses dia melahirkan sesuatu kebaruan, melahirkan sebuah inovasi membutuhkan waktu selama minimal 10 tahun. Kemudian little creativity atau little C. Nah, ini kreativitas pada level bertindaknya sudah fleksibel, kecerdasan dan kebaruannya itu sudah nampak dalam kehidupan sehari-hari, dan hasil yang dia keluarkan itu bersifat orisinalitas dan beragam. Kemudian ada mini creativity. Nah, ini adalah interpretasi dan pengalaman baru secara pribadi dan bermakna serta pengalaman atau tindakan dan kejadian. Artinya yang mini creativity ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin ke kiri, maka semakin besar temuannya itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Anda kreativitas? Maka jawabannya adalah iya. Karena pada hakikatnya setidak-tidaknya
orang memiliki misi creativity. Setelah kita katakan bahwa semua orang adalah kreatif, nah pada hakikatnya kreativitas itu ada tingkatannya. Jadi tingkatan yang paling rendah itu adalah ekspresif. Nah ini ekspresif ini kreativitasnya masih bersifat spontan. Ini sebenarnya bisa kita lihat saat anak-anak membongkar pasang mainannya. Nah kemudian dia memasang kembali. Nah pada saat itu muncullah yang namanya kreativitas spontan. Naik satu tingkat lagi itu disebut dengan yang kreativitas pada tingkat produktif. Nah, pada tingkat ini kreativitas sudah bersifat spontan juga, namun ditandai juga bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk mengekspresikan sesuatu yang baru sudah mulai. Berarti levelnya sudah naik satu kelas. Nah, tingkat berikutnya ini yang disebut dengan kreativitas inventif. Nah, ini sudah lebih tinggi, dia sudah bersifat pemecahan masalah, dia sudah bersifat menciptakan sesuatu teknologi yang baru, misalnya dia membuat semacam alat, dan alat itu misalnya kalau hari ini ada mobil berbahan bakarnya bukan apa namanya bensin, solar atau premium pertama segala macam, bisa saja kan dia menciptakan sesuatu yang baru. Ini inventif namanya. Kemudian kreativitas pada tingkat inovatif itu adalah sudah lebih tinggi lagi, dia bahkan sudah menemukan objek melalui keterampilan, pemanfaatan, pendayagunaan apa yang ada menjadi sebuah sesuatu yang baru, dan ini sudah bersifat inovatif. Dan tingkat kreativitas yang paling tinggi adalah imaginative. Nah ini temuannya, gagasannya, atau hasil dari tingkat kreativitas ini biasanya menimbulkan sebuah ledakan ide yang secara besar-besaran. Kalau kita lihat sekarang misalnya situasi pandemi COVID-19 ini bisa orang menemukan ide kuliah melalui aplikasi-aplikasi dengan berbagai macam itu. Nah, inilah dia tingkat kreativitas. Sekarang bagaimana sih karakteristik orang yang kreatif? Nah, setidaknya ada 7 poin ciri-ciri seseorang itu dikatakan kreatif. Sebenarnya masih banyak yang lain. Yang pertama dia sehat secara mental, intelektual. Kemudian dia memiliki keinginan untuk merealisasikan dirinya, untuk mempresentasikan dirinya, memiliki citra diri yang positif, dia sangat percaya diri, dia memiliki keamanan secara psikologis, jadi mentalnya merasa aman, nyaman. Kemudian orang yang kreatif itu memiliki kebebasan pribadi. Orang yang kreatif itu cenderung tidak menerima banyak-banyak batasan-batasan karena mereka berjiwa lepas, bebas, dan fleksibel. Kemudian orang yang kreatif itu juga memiliki keinginan untuk mencapai perbaikan lingkungan yang konstruktif. Jadi maka orang yang kreatif itu cenderung banyak mengkritik. Dia selalu ada kebaruan, ada perbaikan. Memiliki masalah dalam mengikuti peraturan, batasan, persyaratan, maka dua ciri yang terakhir itu cenderung dipandang bahwa orang yang kreatif itu negatif. Padahal sebenarnya orang yang kreatif itu bukan dia pembangkang, bukan dia tidak mau mengikuti aturan, namun menurut pandangannya, menurut pemahamannya orang yang kreatif ini, aturan-aturan itu akan mengikat fleksibilitas dan keleluasan orang dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Tadi kita lihat ada beberapa karakteristik orang yang kreatif itu ada yang unsur negatifnya, maka pada slide ini adalah ciri-ciri orang yang kreatif itu yang lebih positif. Mereka rasa percaya dirinya tinggi, mereka sangat mandiri, mereka sangat sadar dengan keadaan dari luar dirinya, suka mengambil risiko. Kemudian orang yang kreatif itu seperti memiliki energi yang banyak energinya, seperti tidak mengenal lelah, selalu berpikir, selalu melakukan hal-hal yang terbaru dalam hidupnya, maka tingkat energinya sangat tinggi.
maka orang yang kreatif juga terlihat sangat misterius. Nah, ini orang lain memandang sangat misterius karena selalu mencari hal yang baru. Dan ingat bahwa orang kreatif itu juga memiliki selera humor yang tinggi ya, sense of humornya tinggi. Kemudian dan dia sangat memegang idealisme dan reflektivitas dalam hidupnya. Sehingga orang yang kreatif itu eh, jika Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari, ciri-ciri ini sudahkah ada pada diri Anda? Jika ada, berarti Anda adalah orang yang kreatif. Sekarang kita bahas kaitan antara kreativitas dan kecerdasan. Ketika di pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa salah satu ciri orang berbakat adalah dia kreatif. Dan kreatif itu sangat berarsiran dengan kecerdasan dan dengan komitmen yang tinggi akan tugas itu menurut teorinya dari Sternberg. Ya, kita lihat sekarang jika kreativitas itu berada di sini, sebenarnya gambarnya harusnya ada berarsiran. Maka apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas? Salah satunya kemampuan intelektual. Orang akan kreatif kalau kemampuan intelektualnya tinggi. Kemudian dia memiliki pengetahuan, daya berpikirnya luas, kepribadiannya terbuka, motivasinya tinggi, lingkungannya kondusif, maka menjadilah dia sebuah kreativitas. Karena antara intelektual atau kecerdasan berkaitan erat dengan kreativitas, maka ada sebenarnya 3 keterampilan intelektual yang menentukan tingkat kreativitas seseorang juga. Jadi apa saja itu yang 3? Pertama, keterampilan sintesis, dia yaitu melihat masalah dengan cara baru dan untuk menghindari batasan pemikiran yang konvensional. Kemudian ada kemampuan analitik, yakni mengenali gagasan mana yang layak dikejar, mana yang layak tidak. Nah, disinilah kemampuan menganalitiknya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan praktis kontekstual. Nah, ini juga ada kaitannya dengan bagaimana membujuk orang lain tentang nilai gagasan seseorang. Jadi tingkat kreativitas yang praktis kontekstual ini adalah bagaimana orang-orang yang kreatif itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, inilah akan menentukan juga tingkat kreativitas. Ya, hubungan antara kreativitas dengan kecerdasan itu dapat kita lihat bahwa ketika orang kreatif itu dia bertindak, berbuat dalam kehidupan sehari-hari, dia akan melibatkan berbagai kecerdasan yang termasuk dalamnya kecerdasan linguistik, musikal, matematik, spasial, kinestetik, interpersonal, bahkan mungkin bersifat intrapersonal. Nah, semua modalitas kecerdasan itu akan mempengaruhi cara dia berkreativitas. Jika saudara mahasiswa semuanya ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana konsep dasar kreativitas, maka slide ini akan membantu saudara untuk melacak lebih jauh tentang kreativitas. Ibu sangat merekomendasikan saudara membaca buku Robert J. Sternberg dengan judul The Nature of Creativity, karena buku ini sangat tulisan ini sangat bagus dan sangat relevan dengan materi kita hari ini. Sekian yang bisa Ibu sampaikan dalam perkuliahan kita hari ini. Semoga saudara bisa memahami materi dengan baik dan silahkan dibaca referensi yang ada sebagai tambahan kita untuk menguasai materi, dan mohon dicek di e-learning masing-masing tugas yang akan Ibu berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.